Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti kompresor ya teman-teman. Jadi kompresor untuk kulkas ini sudah ngesot ya, sudah rusak ya. Jadi kita lakukan penggantian. Nah untuk langkah-langkahnya kita akan mengamplas di bagian hisap ya, lalu kita potong. Tujuannya untuk mengamplas itu agar nanti saat kita mengelas eh, agar mudah menyatu ya teman-teman untuk peraknya. Nah, kita potong seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu ya cara mengecek kompresor yang ngesot itu, teman-teman bisa menggunakan tang ampere ya. Yang satu itu dihubungkan ke bodi kompresor dan yang satunya lagi dihubungkan ke sekun yang ada di kompresor ya teman-teman. Jadi apabila dia itu connect, artinya spool pada kompresor ini sudah ngesot ya teman-teman. Jadi kalau connect artinya kompresor ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Nah ini sudah connect ya teman-teman, artinya sudah ngesot. Nah maka kita lakukan penggantian pada kompresor ya. Nah ini contoh untuk kompresor yang bagus ya teman-teman. Nah ini bisa kita ambil contoh ya dari sini ya. Nah ini untuk seperti biasa teman-teman, yang satu kita masukkan ke bodi, maksud saya kita hubungkan ke bodi ya teman-teman. Nah kabel yang satu dan yang satunya lagi kita hubungkan ke sekunnya ya. Di sini dia tidak connect ya teman-teman. Artinya spool pada kompresor ini masih bagus ya teman-teman. Tinggal kita nanti mengecek pada press pada kompresor ini ya teman-teman. Nah ini tiga-tiganya nggak ada yang connect ya teman-teman, artinya masih bagus. Nah untuk langkah selanjutnya kita akan potong ya teman-teman, untuk di bagian kondensernya, karena kita sudah nggak mau pakai yang kompresor ini ya, yang udah rusak ini. Nah teman-teman, saran dari saya ya, kalau untuk teman-teman mau ganti kompresor yang bekas, teman-teman bisa cek dulu ya untuk oli kompresornya ya teman-teman. Takutnya oli itu habis ataupun kotor ataupun ada airnya ya teman-teman. Jadi ketika dipasang biar lebih aman ya teman-teman. Nah oke, untuk kompresor yang baru ya teman-teman. Nah untuk dudukannya sama ya teman-teman, jadi kita nggak perlu banyak perubahan. Oke, kita kancing dulu ya bautnya agar tidak getar ya pas waktu kita hidupkan. Oke, selanjutnya kita hidupkan ya teman-teman. Kita pengen tahu ya untuk press kompresornya ini masih bagus atau tidak. Nah ini kita sudah hidupkan, ampernya sekitar 0,6 ya teman-teman. Dan untuk pressnya ya kita tahan seperti ini. Kalau dirasa tangan kita itu nggak kuat nahan ya, artinya kompresor ini masih bagus ya teman-teman. Nah ini tekanannya masih kuat ya teman-teman. Nah langkah selanjutnya kita las di bagian kondensernya dulu ya teman-teman. Kita ambil jalur yang dari tekanannya dulu, kita urutkan dari sini ya teman-teman, yang dari kondensernya dulu.
Oke, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita masuk di bagian filter ya. Nah, untuk di bagian filter saya saranin ya, untuk setiap pengelasan itu teman-teman bisa ganti filternya ya teman-teman, karena filter ini berfungsi sebagai penyaring dari kotoran ya. Saya saranin untuk mengganti dengan yang baru ya, karena untuk pemakaian filter ini jangka panjang ya teman-teman. Jadi kedepannya itu agar lebih nyaman ya untuk kulkasnya, agar lebih aman, teman-teman bisa ganti filternya. Oke, kita las filternya. Dan untuk selanjutnya seperti biasa ya teman-teman, untuk ujung dari filter ini kita pasang dua kapiler ya teman-teman. Yang satu masuk ke evaporator dan yang satu untuk pemakuman ya teman-teman. Jadi jika teman-teman itu nggak punya alat vakum ya, teman-teman bisa vakum lewat sini ya teman-teman, dari filter ini. Oke, sudah selesai. Langkah terakhir kita masuk di bagian pengisian ya teman-teman. Nah, untuk di pengisiannya ini saya menggunakan pipa kapiler ya. Jadi saya nggak menggunakan pipa yang besar. Dan selanjutnya di bagian hisap ya teman. Kenapa saya tadi itu saya amplas ya untuk pipanya, karena pipanya itu tertutup sama kotoran ya teman. Jadi jika sudah diamplas ini, perak yang kita las itu akan mudah menyebar ya teman. Jadi kalau ada kotorannya itu sangat susah ya teman. Makanya saya amplas ya. Oke, langkah selanjutnya kita hubungkan ya. Jadi untuk pengisiannya itu dari kapiler sini ya teman, yang tadi kita las. Nah, sekarang kita hidupkan untuk melakukan proses pemakuman ya teman. Nah, dan ini kita vakum tanpa menggunakan alat vakum ya teman. Kita vakum, kita keluarkan udaranya itu lewat dari pipa kapiler tadi ya teman. Dan jangan lupa untuk ampernya kita pasang untuk mengetahui ampere pada kompresor ini ya. Oke, kita hidupkan. Nah, udah menyala dan anginnya itu akan keluar lewat sini ya teman. Dan ini nanti untuk tekanannya itu akan turun di bawah 0 ya, sampai sekitar 30 ya teman. Dan untuk ampernya sekitar 0,64 ya. Oke, untuk tekanannya sudah sekitar 30 di bawah 0 ya teman-teman. Kita lihat untuk kapilernya apakah masih mengeluarkan udara atau tidak. Dan di sini sudah tidak mengeluarkan udara ya teman-teman. Artinya udaranya sudah habis. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan metil lewat kapiler ini ya teman-teman. Tujuannya untuk melancarkan sirkulasinya. Caranya kita cabut seperti ini, otomatis metil itu akan terhisap ya teman-teman. Lalu kita tutup. Kalau sudah terhisap, lalu kita tutup, kita kancing seperti ini. Oke, jangan sampai ngawos ya teman-teman. Teman-teman bisa tutup rapat. Dan selanjutnya kita las agar nanti pas waktu freon masuk tidak ada kebocoran ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya
kita akan mengisi freonnya ini ya teman-teman. Kita mengisi dalam posisi keadaan kulkas tidak bekerja ya teman-teman, atau mati. Seperti biasa teman-teman, kita isi sampai tekanan sekitar 70 sampai 80 PSI ya teman-teman. Ini dalam keadaan mati. Oke, teman-teman bisa tunggu ya sampai tekanannya itu sudah mencapai 70 atau 80. Oke, dan di sini sudah untuk tekanannya sudah sekitar 70 ya teman-teman. Kita tutup. Nah, ini sudah pas ya posisinya sekitar 70. Lalu kita hidupkan ya teman-teman. Dan untuk penambahannya nanti kita tambahkan pada saat kulkas ini sudah berjalan ya. Dan untuk tekanannya sudah mulai menurun. Ini sudah sekitar 15 ya teman-teman. Kita tutup. Nah, biasanya itu saya mengisi freon ini dalam keadaan hidup itu sekitar 15 PSI ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita menyesuaikan ya, apabila kurang dingin di bagian evaporator teman-teman bisa tambahkan ya teman-teman. Di sini tekanannya sudah menurun sampai di angka 10 ya teman-teman. Kita lihat filternya masih hangat ya, artinya freonnya ini masih kurang ya teman-teman. Oke, kurang ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan lagi ya, tambahkan, kita mantapin sampai berada di angka 15 PSI. Oke, kita sudah berada di 15 PSI. Kita tunggu sampai evapnya itu merata ya teman-teman. Oke teman-teman, di bagian evap sudah merata ya dinginnya, dan untuk tekanannya tadi sekitar 15, untuk ampernya 0,64 dan filternya sudah panas. Artinya video kali ini sudah selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar.